Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Emir Fanolana, Saya Najwa Setiawo, saya Asma, saya Nauna Anafira, saya Muhammad Abraini. Hari ini kami akan mengunjungi pameran seni rupa yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Selamat menyaksikan. Museum Sultan Mahmud Badarudin II merupakan salah satu museum yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan, dengan gaya arsitektur kerajaan Hindia Belanda. Museum ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan artefak sejarah, tetapi juga sebagai pusat informasi tentang budaya dan sejarah kota Palembang. Di dalamnya terdapat banyak koleksi karya seni yang ditampilkan, seperti seni kriya, tekstil, patung, dekoratif, dan masih banyak lagi. Berikut ini akan kami jelaskan koleksi dan peninggalan yang ada di dalam museum tersebut. Di samping saya ada lukisan Keraton Kutogawang. Lukisan Keraton Kutogawang termasuk ke dalam karya seni rupa 2 dimensi karena dia hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Dia tidak memiliki volume, hanya memiliki panjang dan lebar. Selain itu ini termasuk ke dalam karya seni rupa murni. Jadi dia mengutamakan nilai keindahan atau estetika. Kemudian untuk pencipta dari lukisan ini adalah Peter van der pada tahun 1699. Media yang digunakan Peter van der adalah kanvas atau papan, juga menggunakan cat air atau cat minyak, serta menggunakan bingkai yang penuh dengan ukiran. Jadi juga bisa digolongkan termasuk ke dalam seni dekoratif. Kemudian untuk teknik yang digunakan adalah teknik cat air, dapat dilihat dengan transpirasi warna dan gradasi warna pada lukisan tersebut. Dan ini termasuk ke dalam bentuk yang representatif. Jadi di sebelah saya ada replika prasasti Talangkuwo. Replika prasasti Talangkuwo termasuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi karena dia dapat dilihat ke segala arah serta tulisan ukiran aksara Melayu kuno atau Pallawa bisa juga digolongkan ke dalam karya seni ukiran atau karya seni kaligrafi. Penemu dari prasasti ini adalah Louis Pasteur pada tanggal 17 November 1990. Media yang digunakan adalah batu dengan teknik pemangkatan dan ini merupakan bentuk yang representatif. Nah, jadi di sini ada namanya jambangan. Jadi jambangan ini termasuk ke dalam seni kriya karena dia difungsikan untuk digunakan sebagai wadah penyimpanan air. Lalu juga bisa dikatakan sebagai seni dekoratif karena dia memiliki ukiran dan juga termasuk ke dalam seni rupa 3 dimensi karena dia bisa dari segala arah, memiliki volume. Untuk ukurannya sendiri ini panjangnya ini kisar 182, lebarnya 82 cm dan tingginya itu 170 cm seperti itu. Lalu untuk bahannya material ini sendiri itu menggunakan tanah liat. Untuk tekniknya menggunakan teknik kulit lilit, lem, dan pelat. Dan ini merupakan salah satu yang bentuk yang representatif. Jadi di sini ada tanjak. Jadi tanjak ini biasanya itu menggunakan kain songket. Jadi dia termasuk ke dalam karya seni tekstil atau karya seni kain. Dan juga motifnya itu bermacam-macam, bisa hewan maupun bisa juga flora atau tumbuhan seperti itu. Untuk ukurannya dari tanjak ini sendiri bervariasi, bisa sampai 53 sampai 64 cm kira-kira disesuaikan dengan ukuran kepala. Untuk teknik pembuatan ini macam-macam, meliputi yang pertama misalnya pengguntingan kain menjadi segitiga, terus proses penjahitan kain, lalu juga proses pelipatan. Dan tanjak ini sudah ada sejak abad ke-13 Masehi pada masa pemerintahan Kerajaan Sriwijaya populer di Kerajaan Sriwijaya. Dan ini merupakan salah satu bentuk yang representatif. Jadi kendi Cina ini termasuk ke dalam karya seni 3 dimensi karena dia dapat dilihat di segala arah. Kemudian juga ini termasuk ke dalam seni dekoratif. Kenapa? Karena di sini di bagian luar di sini ini ada ukiran naga. Jadi khas Tionghoa ini termasuk ke dalam yang dekoratif seperti itu. Kemudian untuk bahan dasar dari si kendi Cina ini adalah kaolin. Jadi kaolin ini adalah tanah liat keabu-abuan yang punya daya serap rendah. Terus untuk
teknik pembuatan di sini menggunakan namanya naica. Kalau orang Sunda naica. Jadi ini merupakan teknik yakni teknik pilin. Jadi tanah liat itu dibentuk seperti gerabah seperti itu. Dan ini merupakan bentuk yang representatif. Saya akan menjelaskan salah satu lukisan, yaitu lukisan Ratu Sinuhun. Lukisan ini termasuk ke dalam kategori karya seni rupa dua dimensi karena dibuat pada permukaan datar dan hanya dapat dilihat dalam satu arah saja. Lukisan ini berukuran 120 x 100 cm. Lukisan ini dibuat pada tanggal 1 April 2018 oleh Marta Astrawinata. Lukisan ini bertemakan peran perempuan dalam sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Adapun bahan, alat, dan teknik pembuatan lukisan ini yaitu menggunakan kuas, kanvas, cat minyak, dan palet dengan menggunakan teknik cat minyak. Lukisan ini memiliki bentuk yang representatif, yang merepresentasikan sosok Ratu Sinuhun secara realistis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu replika, yaitu replika Prasasti Bombaru. Replika ini termasuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi karena dapat dilihat dari segala arah. Replika ini memiliki ukuran dengan tinggi 46 cm, lebar 33 cm, dan diameter 32,5 cm. Prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-7 Masehi, namun baru ditemukan pada tahun 1989 Masehi di Pelabuhan Bombaru, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini bertemakan kutukan Raja Sriwijaya terhadap individu yang tidak patuh atau berkhianat. Adapun bahan dan alat pembuatan prasasti ini yaitu menggunakan bahan batuan andesit, alat pahatan, dan menggunakan teknik pengukiran huruf Pallawa. Prasasti ini memiliki bentuk yang abstrak. Selanjutnya terdapat guci dinasti Tang. Guci ini termasuk ke dalam kategori karya seni rupa 3 dimensi, khususnya seni keramik. Guci ini memiliki ukuran dengan tinggi 29 cm dan lebar 28 cm. Guci ini diperkirakan sudah ada sejak masa dinasti Tang, yaitu pada abad ke-7 sampai 10 Masehi. Belum diketahui secara pasti siapa yang pertama kali membuat guci ini, namun dapat dipastikan bahwa guci ini telah digunakan pada masa kerajaan Sriwijaya. Adapun bahan, alat, dan teknik pembuatan guci dinasti Tang ini yaitu berbahan tanah liat halus dan menggunakan teknik pilin. Guci dinasti Tang ini memiliki bentuk yang representatif. Selanjutnya terdapat uang koin Kesultanan Palembang Darussalam. Uang koin ini termasuk dalam kategori karya seni rupa 3 dimensi, khususnya seni kriya. Uang koin ini memiliki ukuran yang bervariasi tergantung pada periode dan jenis transaksi pada masa itu. Uang koin ini dicetak pertama kali pada tahun 1600-an dan terus berlanjut hingga tahun 1825. Uang koin ini dikeluarkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Adapun tema dari uang koin ini yaitu mewakili identitas Kesultanan Palembang serta mencerminkan identitas Islam. Adapun bahan dan teknik pembuatan uang koin ini yaitu melibatkan campuran logam seperti timah dan tembaga, serta menggunakan teknik berupa teknik cetak. Uang koin ini memiliki bentuk yang representatif. Selanjutnya terdapat replika Rumah Emas Palembang. Replika ini termasuk dalam kategori karya seni rupa 3 dimensi karena dapat dilihat dari segala arah. Replika ini dibuat pada tanggal 16 April 1972 yang direncanakan oleh Raden Haji Muhammad Aqib, namun baru direalisasikan oleh Muhammad Nurlaniyah. Replika ini bertemakan arsitektur kesenian rumah adat tradisional. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan replika ini yaitu kayu, karton, perekat, alat ukir, alat lukis, dan bahan tambahan lainnya untuk keperluan dekorasi dengan menggunakan teknik pemotongan dan perakitan, pengukiran, pengecatan, dan finishing. Replika ini memiliki bentuk yang representatif yang merepresentasikan Rumah Emas sebagai rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Emergency umum.
kain ini adalah termasuk karya seni terapan karena memiliki fungsi praktis selain estetika, tetapi kain ini juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau upacara adat. Untuk ukuran, kain ini memiliki panjang sekitar 100 cm hingga 150 cm. Dan untuk lebar, kain ini memiliki lebar sekitar 50 hingga 60 cm. Untuk teknik, di sini menggunakan teknik tenun tradisional dan menggunakan bahan seperti benang sutra dan kain ini termasuk dalam bentuk representatif. Arca Buddha. Arca Buddha ini adalah termasuk karya seni 3 dimensi, khususnya seni patung yang masuk dalam kategori seni religius. Arca Buddha ini juga masuk ke dalam karya seni klasik yang mempresentasikan nilai-nilai ajaran Buddha. Untuk ukuran, arca ini mempunyai ukuran yang paling kecil yaitu 10 cm hingga yang paling besar 5 meter. Untuk teknik pembuatan ialah menggunakan teknik pahat atau cetak sesuai dengan bahan yang sudah disediakan dan menggunakan bahan seperti kayu, batu, hingga penanda. Di sini arca termasuk ke dalam bentuk representatif. Sunting bedak. Baju kurung ini adalah termasuk dalam karya seni rupa terapan karena memiliki fungsi yang praktis sebagai pakaian sekaligus memiliki simbol budaya dan sosial. Untuk ukuran, baju kurung ini menyesuaikan dengan tubuh manusia. Untuk teknik yang digunakan yaitu tenun, sulam, dan menjahit. Untuk bahan yaitu kain tenun dan kain sutra. Baju kurung ini termasuk dalam bentuk representatif. Lemari hias rek. Lemari hias rek adalah termasuk karya seni terapan karena memiliki fungsi yang praktis sebagai perabotan rumah tangga sekaligus karya seni dekoratif yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. Untuk ukuran, di sini lemari hias rek mempunyai tinggi sekitar 150 cm hingga 200 cm dan untuk lebar mempunyai sekitar 100 cm hingga 150 cm. Dan untuk teknik pembuatan, di sini menggunakan teknik ukiran dan teknik pahat. Untuk bahan tersendiri yaitu kayu, logam, dan kaca. Lemari hias rek ini termasuk dalam bentuk representatif. Busana ASEAN Gede. Busana ASEAN Gede adalah termasuk karya seni rupa terapan yang memiliki fungsi praktis sebagai busana sekaligus memiliki estetika yang tinggi. Untuk ukuran, baju ini menyesuaikan dengan tubuh manusia. Teknik pembuatan yaitu bordir, sulam, dan tenun. Untuk bahan, baju ASEAN Gede ini menggunakan bahan seperti kain tenun dan kain sutra. Baju ASEAN Gede ini termasuk dalam bentuk representatif. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu berukuran tinggi 118 cm dengan lebar 148 cm serta ketebalan 16 cm. Prasasti ini dibuat pada abad ke-7 Masehi. Prasasti ini dibuat di Palembang pada masa kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini tidak diketahui siapa pembuatnya, tetapi prasasti ini dibuat atas perintah petinggi kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini dibuat dari bahan batu andesit dengan teknik pahat dan alat pahat logam. Prasasti ini bertemakan hukuman dan kutukan bagi rakyat yang tidak mendengarkan perintah raja. Prasasti ini berbentuk representatif. Ini adalah lukisan Perang Palembang tahun 1821. Lukisan ini memiliki ukuran dengan panjang 122 cm dan lebar 100 cm. Tetapi belum dapat dipastikan siapa pencipta dan tahun kapan pembuatan lukisan ini. Namun lukisan ini dibuat di Palembang dan menggambarkan Perang Palembang melawan kolonial Belanda pada tahun 1821. Lukisan ini dibuat dengan bahan cat akrilik dan kanvas dengan alat kuas dengan teknik plakat yaitu tebal dan tidak transparan. Lukisan ini berbentuk representatif karena menggambarkan peristiwa masa lampau dan yang bertemakan sejarah. Lukisan ini berbentuk 2 dimensi.
memiliki ukuran 100 cm kali 25 cm. Arca ini dibuat pada masa Hindu Buddha pada abad ke-8 sampai abad ke-14. Tidak diketahui secara spesifik siapa penciptanya, namun arca ini ditemukan di belakang rumah Bapak Baharudin, Jalan Pendawa, Lemabang. Kemungkinan besar arca ini dibuat pada masa kejayaan Hindu Buddha di Indonesia. Arca ini dibuat dari bahan batu andesit dengan teknik pahat dan alat pahat batu dan pahat lainnya. Arca ini memiliki bentuk representatif dengan tema keagamaan yaitu mengangkut agama Buddha. Arca ini memiliki bentuk 3 dimensi. Lukisan Sultan Mahmud Badarudin II. Lukisan ini memiliki ukuran dengan panjang 100 cm dan lebar 120 cm. Lukisan ini dibuat pada tahun 1982 dan dilukis oleh Haji Eden Arifin. Lukisan ini dibuat pada tahun 1982 dan dibuat di Palembang atas permintaan pemerintah Kota Palembang. Lukisan ini dibuat dari bahan cat minyak di atas kanvas dengan alat bantu seperti cat air dan palet. Lukisan ini menggunakan teknik melukis realistis. Lukisan ini berbentuk 2 dimensi dengan bentuk representatif karena melukiskan potret Sultan Mahmud Badarudin II. Lukisan ini mengangkat tema sejarah dan pahlawan nasional. Miniatur jembatan Ampera. Miniatur ini berukuran skala kecil dari ukuran asli jembatan Ampera. Namun tahun pembuatan dan siapa pencipta miniatur ini belum bisa diketahui secara pasti. Miniatur ini dibuat di Palembang dengan tema merepresentasikan ikon dan sejarah Palembang yaitu jembatan Ampera. Miniatur ini dibuat dengan bahan kayu dengan teknik pahat, tempel dan rakit dengan alat bantu seperti gergaji dan lem. Miniatur ini berbentuk representatif melambangkan ikon jembatan Ampera Palembang dengan bentuk 3 dimensi. Ada diorama Perang Kutagawa. Diorama Perang Kutagawa ini merupakan representasi visual dari peristiwa penyerangan VOC terhadap Perang Kutagawan pada tahun 1659. Kutagawa ini dibangun pada abad ke-17 oleh Ki Gedeng Insuto. Yang pertama, ukuran dari Perang Kutagawa ini ialah 86 cm untuk panjang dan lebarnya sekitar 146 cm. Bahannya yaitu rensin, kayu, dan cat akrilik. Bentuknya itu memiliki miniatur 3D karakter. Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang adalah masjid terbesar dan tertua yang ada di kota Palembang. Masjid ini juga didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jaya Pertama. Masjid ini memiliki ukuran 30 x 36 cm. Ia juga memiliki luas sebesar 1080 meter. Bahan teknik alat yang digunakan oleh masjid ini ialah kayu, plastik, dan teknik pembuatan cetak. Ia juga memiliki bentuk yang menyerupai Masjid Agung dengan khas kubah dan pemodelan gaya tradisional. Ketiga ada lambang Kesultanan Palembang Darussalam. Lambang ini dibuat pada abad ke-17. Untuk ukuran tidak spesifik dan siapa penciptanya belum diketahui. Untuk bahan alat teknik, ia menggunakan kayu atau logam dengan ukiran tradisional dan 2 dimensi. Dan bentuknya ia berisi kaligrafi Arab, motif Melayu, pohon ayat, dan warna emas, merah hijau yang melambangkan Islam. Kesultanan Palembang Darussalam. Materai ini berukuran 60 x 55 cm. Materai ini dibuat pada abad ke-18 hingga ke-19. Materai ini belum diketahui siapa penciptanya. Dan untuk bahan alat dan teknik, ia menggunakan kertas kuno
atau kulit, dan untuk teknik ia menggunakan tulisan tinta, dan untuk alatnya ia menggunakan stempel, kayu atau logam. Dan untuk bentuknya ia memiliki bentuk segi empat dengan ornamen lingkaran. Kitab Al-Barzanji. Kitab ini ditulis pada abad ke-18 oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Kitab ini berisi tentang puji-pujian kepada Allah yang dibacakan pada saat berbagai upacara seperti kelahiran bayi, akikah, dan hitanan. Untuk ukuran tidak spesifik, dan untuk alat bahan dan teknik ia menggunakan tulisan di atas kertas, dan untuk bentuknya ia menggunakan dua dimensi. Baik di sini ada kain tajun dan kain blongsong. Kain ini terdapat pada Kesultanan Palembang, yang dimana pada saat itu ada peraturan bahwasannya bagi laki-laki dan perempuan itu tidak diperbolehkan memakai kain songket. Nah, sebagai penggantinya mereka menggunakan kain tajun dan kain blongsong. Kain ini bermotif garis-garis atau zigzag yang melambangkan kedisiplinan, dan motif bunga-bunga melambangkan kelembutan dan kecantikan. Kain ini berbentuk representatif yang dimana ukurannya 2 sampai 2,5 meter. Nah, kain ini sebagai sarung bagi laki-laki dan bagi perempuan digunakan sebagai bawahan atau selendang, dan kain ini terbuat dari benang sutra biasa.